Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Askar Ramadan, mahasiswa studi agama semester 5 Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah patologi sosial. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yakni pengertian KKN. KKN sendiri itu merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu adalah, menurut Centuria, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Contohnya seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan yang sejenisnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Korupsi biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang seperti para pejabat-pejabat pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah kolusi. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggaraan negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, termasuk masyarakat dan atau negara. Contoh seperti penyuapan, seorang yang ingin memiliki kepentingan sendiri, jadi dia menyuap agar diterima. Seperti misalnya apabila dia ingin menjadi PNS, dia menyuap supaya bisa menjadi PNS, atau penyuapan dalam mencuci nilai raport, dan penyuapan agar diterima di sekolah negeri favorit yang ingin dimasuki. Kemudian yang ketiga adalah nepotisme. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungan, bukan berdasarkan kemampuan. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatory, yakni sebagai contoh, apabila seorang manajer mengangkat atau menaikkan jabatan seseorang saudara bukan karena seseorang itu atau saudaranya itu berkemampuan, namun karena dia memiliki hubungan saudara dengan yang diangkat tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam nepotisme. Bisa jadi apabila seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan ataupun pemerintahan memiliki saudara dan saudaranya itu ingin memasuki ke dalam pemerintahannya atau perusahaan tersebut, maka dia dengan mudah bisa memasukkan dan menaikkan jabatannya. Ini merupakan nepotisme. Nah, yang kemudian yang kedua adalah sejarah KKN. KKN sendiri sebenarnya belum tahu munculnya kapan, dari sejak kapan. Namun bisa dimulai pada masa Orde Baru, yakni pada masa Presiden Soeharto, dan kemudian dilanjutkan pada masa B.J. Habibie. Di masa Presiden Soeharto itu sangat banyak ya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu, sehingga beliau, Bapak Presiden Soeharto, harus dilengsarkan karena banyaknya kasus korupsi ini. Nah, kemudian pada masa B.J. Habibie, KKN diresmikan menjadi istilah hukum dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pada tanggal 19 Mei 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian di masa Presiden SBY, korupsi juga masih ada. Bahkan ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa beberapa pejabat tinggi dan anggota dalam partai SBY juga terkena masuk dalam kasus KKN ini. Pada era sekarang
di Presiden Joko Widodo, kasus KKN juga masih ada, seperti yang kemarin itu sempat viral kasus korupsi dari Roman Hurmuzi, yang juga sempat rektor kita juga dipanggil sebagai saksi. Dan saya memberikan kesimpulan bahwa sampai kapanpun kasus KKN ini memang akan sulit untuk diatasi apabila dari diri pribadi masing-masing tidak ingin menjauhi KKN ini. Lanjut, ya, pembahasan ketiga yakni perkembangan KKN. Pada era sebelum merdeka, KKN itu sebenarnya sudah ada, yakni pada masa kerajaan di mana KKN ini membuat rajanya semakin makmur, namun rakyatnya menderita. Lalu lanjut ke era pasca kemerdekaan. Pada era Soekarno dibuat lembaga yang menaungi KKN, yakni Paran. Namun usaha Paran gagal karena banyaknya penjabat yang berlindung kepada presiden. Ketika Paran ingin melakukan investigasi mengenai KKN di para pejabat merasa dirinya perlu lindungan, jadi mereka banyak yang pergi ke presiden langsung. Mereka menganggap bahwa kenapa harus memberikan bukti kekayaan kepada Paran, sedangkan mereka bisa langsung ke presiden. Itu alasan mereka. Lalu yang ketiga ada pada era Orde Baru, yakni Presiden Soeharto, yang membuat lembaga TPK, Tim Pemberantas Korupsi, untuk memberantas korupsi. Namun TPK dianggap lalai, kemudian dilanjutkan dengan lembaga OPSTIP, Operasi Tertib, yang bertugas untuk memberantas korupsi. Di era reformasi, korupsi masuk ke dalam hampir seluruh elemen pemerintahan, sehingga pada masa Habibie disusunlah undang-undang tentang korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni TGPTPK. Namun pada masa Gus Dur, TGPTPK ini dibubarkan, dan kemudian Gus Dur membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi, dan sekaligus membuat lembaga KPKPN yang kemudian berubah menjadi nama KPK sampai saat ini. Selanjutnya adalah sebab akibat KKN. Sebab dari KKN muncul itu bisa disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah mentalitas aparat yang agak buruk atau bisa dikatakan buruk. Yang kedua, moral yang tidak baik. Yang ketiga, kemampuan kerja aparat yang tidak memadai. Yang keempat, adanya niat untuk mencari kekayaan, bukan melaksanakan tanggung jawab. Yang kelima, pendapatan yang didapat bagi mereka masih rendah. 6. Desakan ekonomi keluarga. Lalu faktor eksternal itu ada iklim politik yang dibangun dan dipertahankan berdasarkan jaringan dan loyalitas politik dengan imbalan material atau finansial atau kekuasaan. Yang kedua, budaya, di mana penguasa cenderung menuntut upeti dari bawahannya dengan sukarela sebagai wujud kesetiaan karena akan dipromosikan untuk menjabat kedudukan tertentu. Yang ketiga, manajemen kekuasaan yang seolah memberi kesempatan terjadinya tindakan pidana korupsi tanpa adanya pengawasan dan pengawasan terhadap kekuasaan yang ada. Nah, untuk solusi penanggulangannya, yang pertama adalah memperkuat keimanan dan budaya malu. Yang kedua, sistem penggajian yang layak. Yang ketiga, sistem penggajian yang layak. Yang ketiga, pembuatan sistem birokrasi dan hukum yang anti korupsi dan anti kolusi yang serius. Yang keempat, perhitungan kekayaan pejabat dan pembuktian terbalik. Yang kelima, berikan hukuman yang berat kepada pelaku. Yang keenam, penegakan hukum secara tegas. Yang ketujuh, berikan teladan. Dan kedelapan, kesadaran kolektif dalam.
Kesimpulan dari penjelasan ini adalah KKN merupakan sebuah penyakit yang memang sangat sulit untuk menghilangkannya. Namun, sebenarnya jika setiap insan memiliki kendali keimanan yang kuat serta kesadaran yang kuat juga, pasti kedua hal itu akan membentenginya dari tindakan-tindakan yang merugikan. Saya berharap kepada pemerintah, semoga pemerintah yang bersih bisa tercapai karena kami tidak membutuhkan penampakan dari kekayaan kalian, namun kami membutuhkan kesejahteraan kami dari kalian. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan mengenai KKN dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.